Ya 40% dibutuhkan begitu ya di tahun 2030, minimum adalah 40%, sementara dari target peta jalan transisi energi sendiri juga di 25 hingga 26% saja begitu. Apakah artinya gap ini bisa menjadi ruang mungkin bahwa janji dari pasangan Prabowo Gibran untuk memenuhi ataupun juga untuk memberhentikan tidak ada lagi begitu ya pembangunan PLTU baru ini akan tidak ditepati begitu Pak Fabi? Ya, jadi eh, saya berharap pemerintah baru itu lebih ambisius. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini pencapaiannya, kalau menurut data Kementerian SDM yang diterbitkan awal tahun ini, bauran energi terbarukan itu kan baru kira-kira 13%. Seharusnya kalau kita mengikuti target 23% sesuai dengan amanat dari PP 79 2014, tahun ini itu sudah mencapai 2023 yang akhir 2003 itu mungkin sudah mencapai kira-kira hampir 18%, 17,9%. Tapi ini baru 13%. Nah, jadi memang ada gap ya selama ini antara target yang dicanangkan dengan realisasi. Nah, faktornya banyak ya, faktornya banyak yang menyebabkan kita miss the target. Tapi inilah yang kemudian hari ini membuat ada kesenjangan yang cukup lebar antara target tadi dengan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan bahwa transisi energi itu bukan hanya persoalan punya kita kan selama ini bilang mungkin dirasakan sebagai beban ya, karena misalkan ada biaya investasi yang sangat besar, lalu kita melihat ada penurunan penggunaan batu bara di sana. Tapi sebenarnya kita harus melihat akselerasi energi terbarukan itu sebagai kesempatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya ambil contoh misalnya, hampir separuh dari pertumbuhan ekonomi Cina tahun lalu, itu salah satunya disebabkan oleh investasi energi terbarukan. Ya. Jadi kalau pemerintah baru ingin mencapai target itu, target pertumbuhan ekonomi katakanlah 6%, 7%, maka investasi energi terbarukannya itu harus digenjot. Ya. Gitu. Nah, apalagi kalau seiring kita bicara kebijakan hilirisasi nih, ya, hilirisasi itu artinya apa? Industrialisasi, dan kita harus mulai dengan mendorong industri teknologi energi terbarukan di Indonesia. Ya. Gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya harus ada demand yang cukup kuat di Indonesia untuk bisa menyerap teknologi-teknologi tersebut. Oke, baik. Artinya tadi akselerasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi ini dari komponen investasi ya, Pak Fabi ya. Nah, tapi ketika kita melihat ya, sebetulnya dari paslon nomor urut 2, Pak Prabowo dan juga Gibran ini berjanji akan merevisi semua aturan yang menghambat investasi di sektor EBT. Nah, ketika kita berbicara fokus ya, tadi berkaitan dengan aturan di sektor ataupun juga di hal investasi dalam sektor EBT, ini apa saja menurut Anda yang masih perlu diperbaiki, Pak Fabi? Ya, yang pertama itu adalah subsidi energi yang sangat besar. Ya, tahun ini kalau saya tidak salah jumlah subsidi energi fosil itu baik untuk listrik, ya, minyak dan LPG itu kan mencapai hampir lebih dari 300 triliun. Ya, dan dari tahun ke tahun jumlahnya membesar. Nah, padahal kalau kita lihat yang disubsidi itu adalah energi fosil. Ya, jadi ini yang membuat salah satunya energi terbarukan tidak bisa berkompetisi dengan adil ya terhadap energi fosil. Yang kedua itu adalah kebijakan domestic market obligation. Memang saya memahami bahwa kebijakan domestic market obligation itu dimaksudkan untuk menjamin pasokan batu bara bagi PLN dan membuat agar harga listrik tidak naik. Ya, nah tapi dengan kemudian mematok harga jual pasokan batu bara listrik ke PLN itu $70 per ton, kalau untuk industri kan menjadi $90 per ton. Tetapi ini juga sama saja sebenarnya dengan mensubstitusi batu bara, ya. Jadi kita dalam rangka pemerintah mengendalikan tarif listrik, ya. Tapi kemudian salah satu energi fosil yang justru menjadi penyebab dari polusi dan membuat infrastruktur kita itu menjadi terkunci ya dengan PLTU tadi, itu justru tidak menciptakan lapang tanding yang layak dengan energi terbarukan. Jadi kebijakan ini perlu direvisi juga. Yang terakhir menurut saya kebijakan yang perlu direvisi itu adalah
struktur dari industri kelistrikan kita. Ya, kalau selama ini pengembangan energi terbarukan itu sangat bergantung pada PLN. Ya. Ya, ketika kita lihat misalnya dalam sejak tahun 2019-2020 ketika PLN mengalami kondisi over capacity, lelang pembangkit energi terbarukan itu tidak banyak dilakukan. Nah, ini salah satu penyebab kenapa 3 tahun terakhir juga perkembangan energi terbarukan kita rendah sekali karena memang tidak ada lelang. Kenapa? Karena banyak sekali pembangkit PLTU yang bagian dari program 35.000 megawatt yang masuk gitu. Nah, Bagaimana kalau menciptakan kita hanya demand-nya juga bergantung begitu ya? kepada PLN itu menurut saya agak sulit ya, sehingga memang harus dibuka. Nah, kita punya kesempatan misalnya dengan menggunakan kebijakan power wheeling yang saat ini sedang dibahas di dalam RUU Energi Baru Energi Terbarukan. Memang tidak sesederhana itu kebijakan power wheeling, tetapi ini salah satu menurut saya regulasi yang mampu untuk menciptakan permintaan baru energi terbarukan sehingga bisa menumbuhkan pasokan energi terbarukan yang tidak hanya bergantung pada pasar PLN. Kan di luar PLN masih ada pasar lain gitu ya, yang selama ini tidak tersentuh dan terkendala karena tidak adanya jaringan infrastruktur transmisi tadi. Nah, ini saya kira tiga kebijakan yang atau 3 regulasi yang perlu diperbarui kalau kita ingin mengakselerasi pembangkit energi terbarukan. Oke, baik.